أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد. Alhamdulillah, kembali lagi dengan saya Abu Najla dari tasrabahmuslim.com. Seperti biasa, saya akan kembali mereview buku-buku Islam ataupun Al-Quran pilihan. Dan yang akan saya review kali ini adalah sebuah buku tentang ilmu tajwid lagi. Sudah ada beberapa ya buku tentang ilmu tajwid, tapi sepertinya ini cukup recommended ya, walaupun tidak terlalu tebal, tapi sangat fokus ke ilmu tajwid. Ada buku-buku yang lain, tapi itu campur ya, segala macam ada. Kalau yang ini sepertinya lebih fokus ke ilmu tajwid, makharijul huruf, dan seterusnya. Untuk lebih jelasnya, kita langsung ke bukunya saja ya. Ini penulisnya Ahmad Muhammad Mu'abbad. Beliau adalah seorang pengajar ilmu tajwid di Masjid Nabawi, Madinah ya. Kemudian ini penerbitnya dari Taqiyah Publishing. Judulnya Panduan Lengkap Ilmu Tajwid, Kaidah Membaca Al-Quran yang disusun secara sistematis dan aplikatif. Nah, ini menariknya di sini juga. Ini berdasarkan pengalaman selama 40 tahun mengajar ya beliau ya. Ini ada salah satu testimoni atau komentar dari Syekh Abdul Fattah Al-Qadi, Kepala Bagian Qiraat Fakultas Al-Quran Universitas Islam Madinah. Kata beliau, sungguh buku-buku tajwid pada masa kini memiliki banyak kesalahan yang bisa dihitung, namun tidak diperbaiki. Tapi buku ini berbeda. Buku ini memiliki kelebihan seluruh buku yang ada. Penjelasannya mudah dan susunannya indah. Ini menurut Syekh Abdul Fattah Al-Qadi. Ini saya perlihatkan juga sinopsisnya, ini untuk semakin meyakinkan saja ya. Nah, ini saya bacakan saja. Tidak syak lagi bahwa mempelajari ilmu tajwid hukumnya fardu kifayah. Mempelajari ilmu tajwidnya ya. Akan tetapi, membaca Al-Quran sesuai tajwid atau menggunakan ilmu tajwid atau sesuai tajwid ketika membacanya itu hukumnya fardu ain. Jadi kita sebagai muslim mau tidak mau harus belajar membaca Al-Quran dengan kaidah-kaidah ilmu tajwidnya. Karena dalam Al-Quran itu kita salah membaca bisa berubah arti ya. Tajwid ataupun makharijul huruf bisa berubah arti ketika kita tidak memahami, atau ada lahan misalnya ya, kesalahan-kesalahan dan seterusnya. Kemudian menjabatani hal ini, penulis menghimpun pengalamannya mengajar ilmu tajwid selama 40 tahun di Mesir dan di Madinah dalam buku ini. Materi yang super lengkap, penyusunan yang sistematis dan aplikatif, contoh yang gamblang dalam setiap penjelasan, serta penyertaan latihan dan evaluasi di akhir pembahasan menjadi nilai lebih buku ini. Selain itu, penulis buku ini adalah seorang orang yang berkompeten dalam bidangnya. Beliau adalah Muhammad Ahmad Mu'abbad, pengajar Al-Quran dan ilmu tajwid di Masjid Nabawi, Madinah, yang memiliki sanad hingga ke Rasulullah SAW. Maka tidak berlebihan jika buku ini menjadi pegangan semua kalangan, dari mulai orang awam, kemudian para pelajar, bahkan sampai para pengajar Al-Quran. Ini juga ada testimoni juga atau komentar ya. Baik, langsung saya perlihatkan saja ini bukunya. Bukunya ya lumayan lah tebal ya. Ini tebalnya ada 306 halaman. Cukup tebal ya. Untuk ukuran buku tajwid ini cukup tebal. Tapi ini sampulnya soft cover, tipis ya. Kita lihat daftar isinya. Ini ada dari Al-Quran, dalil dari Al-Quran, waratil Quran tartila al-muzammil ya. Kemudian hadis Rasulullah SAW, ini yang al-mahiru bil Quran ya.
Masafaratil kiramil bararah, hadis riwayat Bukhari Muslim. Kemudian ini perkataan dari Al-Imam Ibnu Jazari, salah seorang ulama bidang tajwid ya. Ini kalau nggak salah yang wal akhdu bi tajwidi hatmul lazimu ya, malam yujawijil qurana asimu, dan seterusnya. Ini dari Imam Ibnu Jazari. Kemudian ada pengantar penerbit. Ini daftar isinya. Yang pertama ada pengantar penerbit, daftar isi, mukadimah, pengantar Syekh Abdul Fattah Al-Qadi. Kemudian ini materinya di bab pertama, pendahuluan ilmu tajwid, definisi dan lain sebagainya ya. Kemudian adab membaca Al-Quran, nasihat Nabi bagi para pembaca Al-Quran, kesalahan dalam membaca Al-Quran atau lahan. Kemudian tentang isti'adzah atau ta'awudz ya. Kemudian basmalah, kemudian metode memulai bacaan, tingkatan membaca Al-Quran. Ini ada yang cepat, ada yang lambat, dan seterusnya. Kemudian di bab kedua ini ada hukum-hukum nun sukun dan tanwin. Ada izhar. Kemudian idgham dibagi dua, idgham biguna, idgham bilaguna, dan seterusnya ya. Di bab ketiga hukum-hukum mim sukun. Ini sudah populer lah, udah pada tahu ya. Ikhfa syafawi, idgham mislain, shaghir, izhar syafawi. Kemudian hukum mim tasydid dan nun tasydid. Di bab kelima ada gunnah atau dengung. Kemudian hukum lam sukun, lam isim. Hukum pertama izhar, kedua idgham, lam fi'il, lam huruf. Kemudian di bab ketujuh ada mad. Di sini ada mad asli dan mad far'i. Ada mad wajib, muttasil, mad jaiz, ada mad munfasil, mad arid li sukun, mad badal. Kemudian mad lazim kilmu musaqqal, mukhaffaf, dan seterusnya. Kemudian pohon mad, ini apa namanya untuk bagan ya. Kemudian di bab ke-8 ada hak kinayah. Kemudian bab 9 ada makharijul huruf. Kemudian ada laqab huruf, ada sifatul huruf. Di sini ada sifat-sifat yang berkebalikan atau yang berlawanan ya, ada jahar, ada hamas, rakhawah, dan seterusnya ya. Istifal, infitah, ismat. Kemudian sifat yang tidak ada lawannya atau tidak berkebalikan. Safir, qalqalah, lin, inhiraf, takrir, tafashi, istitalah. Kemudian tingkat ketebalan huruf isti'ala. Di bab ke-12 ada hukum mislain, mutaqaribain, mutajanisen, mutaba'idain. Biasanya umumnya ini 3 ya, mislain, mutaqaribain, mutajanisen. Tapi di sini ada mutaba'idain. Ini ada penjelasannya. Dan huruf isti'ala, perbedaan antara dhad dan dha. Kemudian di bab ke-13 ada hukum ra, tebal dan tipis, tarqiq dan tafkhim ya. Kemudian di bab ke-14-nya ada waqaf dan ibtida. Waqaf berhenti ya, ibtida memulai lagi. Macam-macam waqaf. Ada waqaf ikhtiyari, di sini ada waqaf lazim, waqaf kafi, hasan, qabih. Kemudian macam-macam ibtida. Penjelasan hukum waqaf dan ibtida per kata. Ini kata bala ya. Kemudian tempat-tempat yang mengandung kata bala dalam Al-Quran. Penjelasan hukum waqaf dalam kata na'am, dan seterusnya. Kemudian di bab ke-15 ada hamzah wasol. Hamzah wasol dan hamzah istifham. Hamzah wasol itu yang ketika di awal itu ya, seperti alladzi itu tidak ada harokatnya. Atau mungkin nantilah dibaca sendiri. Kemudian hamzah istifham ini untuk pertanyaan ya, kata tanya. Kemudian di bab 16 ada ta tanis, letak-letak perbedaan. Di bab 17-nya ada maktu dan mausul. Selanjutnya di bab ke-18 hadzaf dan isbat. Kemudian di bab ke-19 ada rum dan ismam. Ini masuk ke gharib ya. Kemudian ada materi tambahan membaca takbir saat khatam Quran. Kemudian hukum-hukum dalam qiraah riwayat Hafs dan Asim dari jalan Syatibi.
daftar surah Makkiyah dan Madaniyah berdasarkan urutan turunnya, 10 qori dan perawinya, jumlah bilangan dalam Al-Quran 10, hukum wajib menurut riwayat Hafiz. Biasanya di Indonesia umumnya riwayat Hafiz ya yang digunakan ya. Tadi yang jalur Imam Asim dari jalur Syatibi ya, Asy-Syatibi ya. Riwayat ada banyak ya. Tapi di Indonesia biasanya dari Hafiz, riwayat Hafiz. Kemudian ayat-ayat sujud tilawah, sajdah ya. Ayat-ayat mutasyabihat, kemudian ayat-ayat yang serupa dalam Al-Quran, kata dan huruf yang serupa dalam Al-Quran, silsilah perawi, sanad Al-Quran. Kemudian terakhirnya di sini Syekh Muhammad, silsilah perawi sanad Al-Quran, Syekh Muhammad Ahmad Mu'abbad sanadnya ya, dan ada referensi dan untuk catatan. Dan kita coba lihat seperti apa isinya. Nah, ini yang cukup menarik, dibuat seperti tanya jawab gitu ya. Contohnya seperti ini, pendahuluan ilmu tajwid. Biasanya kan langsung ya, definisi tajwid misalnya. Tajwid secara bahasa artinya memperindah dan seterusnya. Tapi kalau ini dibuat seperti seolah-olah pembaca ini sedang bertanya, kemudian penulis menjawab. Kurang lebih begitu ya. Apakah tajwid itu? Dijawab. Tajwid secara bahasa artinya memperindah. Tajwid secara istilah adalah memberi setiap huruf hak-hak dan hukum-hukum baru yang timbul setelah hak-hak huruf berupa makhraj, sifat, gunnah, dan seterusnya. Apa hukum tajwid secara syar'i? Dijelaskan. Dan seterusnya. Sama ya, di materinya juga kurang lebihnya sama. Idgham. Apakah idgham itu? Idgham secara bahasa adalah memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu, seperti memasukkan mushaf ke dalam saku atau memasukkan pedang ke dalam sarungnya. Itu idgham ya. Secara istilah adalah bertemunya huruf sukun dengan huruf yang berharokat sehingga menjadi satu huruf yang bertasydid. Jadi seperti itu ya. Tanya jawab. Ada T, ada J. Kemudian ada contoh-contohnya juga. Nah, jadi ini menarik ya, buku ini menarik. Selain tadi lengkap isinya, ada banyak. Bahkan tadi saya juga baru tahu ada mutabaidain ya. Biasanya kan mutamathilain atau mislain atau mimi. Ada lagi mutaqaribain, ada mutajanisen. Biasanya 3 umumnya ya. Tapi di sini ada mutabaidain. Kemudian tentang lam juga dijelaskan. Dan seterusnya lah, banyak ya, termasuk makharijul huruf tadi, laqab huruf, sifatul huruf dijelaskan. Kemudian menariknya lagi di sini juga berdasarkan tadi pengalaman selama 40 tahun ya, mengajar di Madinah dan Mesir penulisnya. Kemudian lagi di susunnya dalam bentuk pertanyaan dan jawaban, sehingga lebih apa ya, terkesan interaktif lah gitu ya. Tidak monoton kita hanya satu arah membaca, tapi ini seolah-olah ada 2 arah. Ada seseorang murid yang bertanya kepada gurunya. Dan ini saya baru nemu buku isinya itu seperti ini ya. Maksudnya dikemasnya jadi tanya jawab seperti ini. Selain buku fatwa ya, kalau fatwa mungkin seperti itu ya, tapi kalau ini kan buku tajwid, tapi dikemas modelnya tanya jawab atau seolah-olah ada 2 orang yang sedang belajar dan yang mengajar. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi ini buku sangat saya rekomendasikan ya untuk teman-teman semuanya, baik yang masih awam belum paham tentang ilmu tajwid, ataupun yang memang sedang belajar mendalami ilmu tajwid, atau bahkan pengajarnya sendiri ya, para ustadz yang mengajarkan ilmu tajwid. Ini sangat saya rekomendasikan. Jadi untuk semua muslim ya, sangat saya rekomendasikan. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya share untuk video kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat. Seperti biasa, bagi teman-teman yang tertarik untuk memiliki buku ini, silakan teman-teman order melalui WhatsApp ya di 087 870 173 490. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.